Siang semuanya, senang Ya, sekali saya di sini perkenalkan nama saya Azaria dari Data and Computational Journalism Indonesia. Saya juga tergabung di tim workshop yang diselenggarakan tahun lalu. Saya senang sekali nih di sini dan senangnya double. Pertama karena saya di sini akan menjadi moderator selama 1,5 jam ke depan. Dan yang kedua yang membuat saya senang hati adalah saya bertemu lagi dengan kakak keren dari berbagai macam daerah di Indonesia yang hari ini akan sharing ke kita semua tentang hasil liputan mereka yang sudah mereka kerjakan setelah mengikuti sesi workshop yang diselenggarakan juga oleh DCJ. Nah, jadi mungkin sebelum mulai aku akan mengintroduce sedikit nih tentang panelis kita atau narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Kariza Salman, salah satu peserta DCJ dari Makassar. Beliau saat ini sebagai jurnalis lepas dan banyak menulis tentang isu lingkungan, isu sosial maupun isu kultural. Beliau memulai karirnya dari televisi pada tahun 2008, kemudian berpindah mendalami multimedia coverage untuk beberapa media baik nasional maupun internasional. Salah satu karya terbaiknya adalah liputan mengenai ancaman punahnya anoa di Sulawesi yang dipublikasikan melalui Ekuatorial, dan karya ini memiliki andil dalam perubahan aturan konservasi dan juga perilaku penduduk. Terus yang kedua, nggak kalah keren pastinya, di sini juga sudah tergabung Mas Eko yang mengawali karir sebagai jurnalis radio, kemudian berpindah ke digital sejak 2005, sudah ada di beberapa media, ada di Detik, kemudian berkontribusi juga di Tempo, dan yang paling terkini beliau merupakan Chief Editor dari Terracotta.id. Beliau adalah anggota aktif dari AJI dan juga salah satu koordinator dari komunitas The Society of Environmental Indonesian Journalists. Yang terakhir, kita juga sudah tergabung di sini Kak Sirtu, merupakan ketua AJI dari Mataram, aktif sebagai jurnalis sejak 2019 sampai 2022. Ini ketua AJI-nya, maaf salah baca. Saat ini menjadi editor di Tribun Lombok, dan sebelumnya pernah bekerja di Lombok Post selama 7 tahun. Jadi di sini sudah jurnalis-jurnalis senior semua ya. Sebetulnya seharusnya kita ada satu panelis lagi, mungkin nanti dia telat bergabung. Kalau misalkan dia bergabung, mungkin saya juga perkenalkan juga di sini ada Rabu Sawal. Ini jurnalis mahasiswa yang super sekali, sudah berkontribusi menulis di Mongobay, kemudian menulis juga di Project Multatuli gitu, kalau teman-teman tahu. Nah, jadi mungkin sedikit brief kenapa acara ini dibuat dan juga kenapa sesi ini dibuat. Seperti yang tadi juga sempat disampaikan ya teman-teman, di tahun lalu DCJ juga mengadakan beberapa workshop, ada di 6 kota, ada di Jakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Banjarmasin, dan juga Maluku. Kemudian setelah workshop, kami memberikan fellowship ya, jadi beberapa peserta mengirimkan proposal liputan kepada kami, kemudian kami memberikan biaya untuk liputan tersebut dijalankan. Nah, inilah sesi di mana kita bisa mendengarkan nih hasil karya dari teman-teman kita saat itu, dan juga nanti bisa lebih dibuat casual ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman mau tanya langsung, mungkin mau mengaktifkan mic-nya, mau berdiskusi langsung, silahkan aja, nanti akan dibantu oleh tim DCJ gitu. Nah, nanti setelah ini kita akan mulai mungkin sharing satu-satu, waktunya untuk masing-masing panelis diberikan waktu 10 menit. Kita mulai dari Kak Riza dulu, silakan Kak, kalau ada yang mau dibantu share. Sepertinya sudah siap ya dari tim kami gitu. Saya menerima itu hari pada tahun kemarin saya mengajukan usulan peliputan sebagai peserta dalam kegiatan DCJ. Saya itu mengambil liputan di Pulau Buton, di mana saya ingin menguji sebuah hipotesa apakah COVID berpengaruh pada
situasi pangan di pulau-pulau Indonesia, khususnya kepada wilayah-wilayah terpencil seperti di perkotaan. Mengingat Indonesia ini kan adalah negara maritim ya, yang memiliki banyak-banyak pulau. Di Sulawesi Tenggara sendiri, terdapat Pulau Buton yang memiliki yang menjadi urutan ke-19 pulau terbesar di Indonesia. Dan di Pulau Buton ada satu kota yang bernama Kota Bau-Bau. Kota ini adalah kota terkecil di Sulawesi Tenggara, tetapi populasinya itu lumayan padat dan mereka itu memiliki ketergantungan pangan pasokan dari luar, mengingat kondisi perkotaan itu sudah mulai sempit, ada urbanisasi, pembangunan, dan kotanya juga memainkan peran jasa pada perdagangan. Seperti yang tampil sudah dilihat ini adalah menjaga ketahanan pangan kota kecil di tengah ancaman krisis global. Jadi liputan saya ini pada Oktober tahun kemarin. Saya ingin menggali cerita. Saya tuh awalnya ingin apa sih solusi yang bisa kita beri kepada pemerintah atau masyarakat untuk menjawab tantangan pangan. Karena mengingat waktu pandemi kan kebijakan nasional itu sangat berpengaruh, utamanya kebijakan pembatasan sosial sehingga pasokan-pasokan makanan di kepulauan itu yang bergantung antar daerah itu terputus. Di balik itu, saya ingin bercerita seperti apa sih kita harus menjaga ketahanan pangan, dan di Bau-Bau itu saya mendapatkan satu pakem cerita itu ternyata di sana ada komunitas urban farming. Tetapi di balik komunitas urban farming itu saya menginginkan apa sih data yang saya ingin tampilkan agar ini menjadi perhatian. Bisa dilanjut slide-nya? Ini dia. Jadi untuk memperlihatkan situasi dan membangkitkan kepedulian, saya ingin memperlihatkan ini dari hipotesa itu pandemi global kan ini berkontribusi pada meningkatnya kasus bayi gizi buruk dan angka kemiskinan. Habis itu para ahli juga mengatakan itu sektor pertanian di wilayah perkotaan kecil itu terdampak. Jadi dua hal ini itu memiliki korelasi. Setelah saya melakukan reportase, mengulik-ulik data seperti yang kami terima saat pelatihan, ternyata korelasi antara di tengah COVID itu saya mendapatkan kesimpulan awal itu pandemi sosial itu berpengaruh pada hasil produksi tani di kota kecil. Habis itu berkolerasi, turunnya produksi pertanian itu berkolerasi terhadap gizi buruk, di mana akses untuk mendapatkan makanan sehat itu terjadi penurunan. Bisa kita lihat pada slide berikutnya. Ini dia. Jadi fokus yang saya ingin presentasikan hari ini adalah kita berbicara data. Di mana data-data ini adalah menjadi gambaran untuk melihat korelasi-korelasi itu. Seperti di Bau-Bau, kita melihat di sini periode 3 tahun saya mengambil sebelum pandemi sampai pasca pandemi 2021 itu, kasus gizi buruk di Bau-Bau itu naik 5 kali lipat. Itu saya setelah mengolah data BPS di Kota Bau-Bau. Di mana di sini kita bisa lihat angka kemiskinan itu di tahun 2020 itu meningkat ketika pandemi berlangsung, dan di situ juga pada batang tengah itu kita melihat itu ada titik pertemuan korelasinya di mana gizi buruk itu meningkat. Nah, itu data ini itu sangat mencengangkan. Jadi ternyata ketika kita melihat data di balik fenomena sesuatu atau fakta-fakta temuan lapangan itu akan lebih memudahkan kita itu menyimpulkan dan mendapatkan korelasi yang nyata, yang bisa kita buktikan benar tidak, dan hipotesa kita itu terjawab. Dan yang saya katakan, apa sih penyebab kasus gizi buruk di Kota Bau-Bau ketika itu ada korelasinya, kita bisa lihat pada slide berikutnya. Berikutnya. Ini di berikutnya itu ternyata kasus gizi buruk itu terjadi karena terjadi penurunan produksi tanaman sayuran dan buah-buahan di Kota Bau-Bau. Itu
nilainya itu sampai mencapai di bawah 2.500 ton. Itu kita bisa membayangkan dari kejadian ini, kita bisa balik ke slide berikutnya. Slide berikutnya. Yang sebelumnya, Mas. Maaf. Sebelumnya. Ya, sebelumnya. Ini. Ternyata COVID-19 itu memberi dampak pada petani. Pasokan rantai itu mengalami gangguan serius, pasokan makanan. Permintaan pasar terhadap bahan pangan juga itu menurun. Itu karena aktivitas di luar rumah itu berkurang. Dan ini dampaknya produktivitas dan hasil pertanian di kota itu semakin menurun. Padahal kita akan melihat pada slide berikutnya itu lahan pertanian itu seperti contohnya padi itu meningkat, tetapi produksi menurun. Bisa kita lihat ya pada yang ini contohnya. Ini kita melihat lahan untuk pertanian itu meningkat, tetapi produksi tetap menurun. Itu produksinya itu menurun dari 2019 ke 2020 dan drastis ke 2021. Dan di 2021 ini seperti terjun bebas, padahal lahan semakin meningkat. Dan di slide berikutnya kita bisa melihat pekerja pertanian, bebas pertanian itu di Kota Bau itu malahan menurun. Itu menurun dari 268 petani, dan ini tergolong sedikit untuk kota kecil, itu menurun menjadi 120. Itu kita bisa lihat ini kan hampir 100%. Dan ini dampaknya seperti apa sih dari penurunan ini yang bisa kita lihat? Kita bisa lihat pada slide berikutnya. Pada slide berikutnya kita bisa melihat sampel pada produksi padi yang menjadi kebutuhan pokok. Produksi padi, jika kita melihat luas panen itu seperti tidak ada perubahan. Tetapi ketika kita berbicara produktivitas, itu mengalami penurunan yang sangat jauh. Ini semacam kayak terjun bebas. Itu turun 1.500 ton lebih. Itu kita bisa melihat dari data-data ini, dari 2.200 ton itu turun ke angka ini ya kita bisa lihat ini. Itu turunnya jauhnya sangat jauh dari produksinya. Iya, ini dari sekitar angka 10 ribuan itu turun ke angka 9 ribuan. Ini sangat jauh drastisnya. Jadi dari data ini sudah menggambarkan bahwasanya pemerintah itu harusnya sudah menyiapkan rencana-rencana mitigasi jika terjadi pandemi berikutnya. Terutama bagaimana sih menyikapi pembatasan sosial, mengingat kita kan ini banyak pulau ya, dan banyak kota-kota kecil di balik pulau-pulau itu. Dan saya rasa liputan saya ini itu sudah bisa dijadikan representasi daerah-daerah lain. Seperti itu. Saya rasa, dan ini salah satu dokumentasi yang saya bisa perlihatkan. Kata warga itu sempat saya tanya, dulu ini mereka ramai kalau bekerja di pertanian. Sekarang ini yang bisa dilihat cuma 3-4 orang, begitu. Saya rasa seperti itu karena mengingat waktunya dibatasi ya 7 menit. Jadi saya fokus pada data, dan dalam liputan saya itu untuk solusi seperti ini saya menyajikan tentang kisah perjuangan kelompok urban farming yang ada di Kota Bau-Bau. Saya rasa seperti itu. Sekian, terima kasih Mas. Terima kasih Kak Riza paparannya. Oke, jadi waktu itu yang kami terima memang proposal dari Kak Riza itu terkait urban farming, dan seperti yang tadi juga dipaparkan, berhasil mendapatkan ini ya, kesimpulan kalau hipotesisnya itu terbukti bahwa memang selama pandemi terdapat pengaruh terhadap produksi tani yang juga nanti berpengaruh terhadap gizi buruk. Nah, yang menarik nih, mungkin ini bisa jadi pemantik diskusi ya teman-teman. Mungkin ini bisa jadi sebuah liputan tambahan gitu. Mungkin kita bisa lihat juga ada nggak sih dampaknya terhadap petani-petani juga gitu misalnya. Dan juga mungkin nanti kita bisa diskusikan secara lebih detail data-data yang digunakan oleh Kak Riza ini apa.
Nah, teman-teman, sesi Q&A bakalan dibuka di akhir, jadi kita akan mendengarkan dulu keseluruhan paparan dari panelis kita, dari speakers kita. Jadi harap disimpan ya kalau punya pertanyaan, nanti akan dibuka mungkin sekitar 20 menit lagi, mengingat masih ada 2 speakers keren yang juga akan memaparkan liputannya, gitu. Oke, terima kasih Kak Riza. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan liputan dari Mas Eko. Waktu dan tempat dipersilakan Mas, kalau misalnya ada slide atau bahan artikel bisa kami bantu juga. Mas Eko mau dibantu share screen atau sendiri saja? Saya aja sendiri aja Mas ya. Oke, aman Oke, ya. mantap. Sudah ini Mbak. Mas. Sudah aman. Oke. Ya, terima kasih kawan-kawan. Mas Riza menarik sekali ya korelasi yang terbukti ya hipotesisnya. Saya dengan teman-teman di Terakota itu berangkat sebenarnya ikut melihat sebenarnya fenomena ketika COVID ya periode pertama ya tahun 2020 itu kelihatan tidak ditangani oleh serius ya oleh pemerintah. Nah, kita ingin tergerak bagaimana memotret kondisi itu gitu. Nah, kebetulan ketika kami ikut training itu terjadi gempa di Malang dan kemudian saya harus keluar dulu dan baru mengikuti lagi dan itu akhirnya kami dengan teman-teman karena saya tidak bekerja sendirian, saya dengan 2 jurnalis lain itu mencoba mencari data. Memang betul Mas Riza dan teman-teman yang lain, mungkin Mas Tirto juga bisa curhat itu ya soal data itu luar biasa sulit ya, termasuk yang berbasis data terbuka, apalagi COVID, anggaran itu luar biasa. Nah, ini kami awal data yang kita peroleh soal kondisi di Malang. Jadi grafiknya semakin lama semakin meningkat ya. Awalnya penularan setiap hari itu antara 3, 2 dan seterusnya. Tapi ketika pasca Lebaran itu melonjak sehari itu sampai 100 orang begitu ya. Nah, itu kenapa? Karena ternyata kalau kami melihat beberapa aktivitas pemerintah itu memang terjadi sesuatu yang tidak serius menanganinya, terutama untuk menerapkan 3T. Jadi mereka itu untuk tracing tidak serius, misalnya ada satu keluarga yang terinfeksi kemudian di tracing, termasuk testingnya, ya rasionya juga tidak memenuhi standar WHO. Terus kemudian treatment ya memang ada 13-an kalau nggak salah ya, atau 11 rumah sakit di Malang cukup banyak. Tapi yang punya standar dan fasilitas penanganan untuk COVID itu hanya 3 rumah sakit. Dan itu sebenarnya tidak memenuhi kebutuhan sebenarnya ya. Nah, apalagi sebenarnya anggarannya luar biasa. Tahun pertama itu 200 miliar dianggarkan, tapi ternyata yang terpakai hanya sekitar 50-an miliar. Akhirnya masuk Silpa 2021 dianggarkan 54 miliar. Nah, anggaran besar ini tidak linear sebenarnya dengan penanganan COVID-nya sendiri. Anggaran itu lebih banyak digunakan misalnya untuk penerapan pembatasan ini ya masyarakat itu ya lalu lintas dan sebagainya. Bahkan untuk pembatasan itu ya anggaran yang dikeluarkan ya mengatur lalu lintas itu untuk polisi ya 2 miliar itu angka yang lebih besar ya daripada misalnya untuk pengadaan fasilitas misalnya untuk reagen PCR dan seterusnya itu. Nah, ternyata juga wali kota ini melanggar gitu kan. Dia keluar kota dan ternyata berikutnya setelah kembali terpapar ya keluarganya juga ikut. Awalnya itu malah disembunyikan begitu. Nah, kita melihat wah ini memang tidak serius ya, pemerintah tidak serius. Dan kita melihat sebenarnya yang paling mengerikan sebenarnya bagaimana tingkat kematiannya itu luar biasa tinggi ya. Case fatality rate-nya 9,4, sementara di Jawa Timur itu 7%-an. Nah, ini menjadi sinyal bahaya sebenarnya bagi pemerintah Kota Malang untuk melihat data ini. Tapi ternyata dianggap angin lalu ya, dianggap ya bornya masih cukup dan sebagainya ya, karena ada 11 rumah sakit. Nah, rumah sakit lapangan saja ketika pasca Lebaran ya, Juni Juli itu sudah mulai terjadi peningkatan, paramedik
dan petugas medis mulai terpapar COVID dan ini kelimpungan. Jadi mulai kolaps. Kemudian ada dulu sempat disarankan misalnya untuk isolasi mandiri, kemudian ternyata banyak penularan, akhirnya ada isoter ya yang disediakan oleh pemerintah dan dilakukan upaya untuk melakukan cara-cara seperti itu supaya ya tidak terjadi penularan secara serius. Nah, ini yang kemudian kami kesulitan ya, data terbuka misalnya dari data yang ada di situsnya Pemkot Malang itu luar biasa sulit ya. Bahkan kalau mungkin hanya satu data ya yang kita bisa inspek elemen itu, yang lainnya bentuknya JPG yang ya sulit ya kalau mau kita analisis ya. Sementara teman-teman juga mencoba mendatangi Satgas gitu kan. Dia punya file ya yang kemudian bisa kita analisis dan kita jadikan acuan untuk melakukan liputan. Nah, berikutnya untuk visualisasi dalam bentuk map ini yang mungkin cukup rumit ya karena kami juga baru belajar ya dengan teman-teman dan juga SHP Kota Malang berdasarkan kelurahan ini yang kayaknya sulit yang kita cari. Nah, ini kebetulan ada dan bisa kita visualisasikan setelah ya cari-cari begitu. Oke, ini soal bagaimana kami mencoba menerapkan penanganan COVID ini ya dengan pendekatan jurnalisme data. Kami wawancara beberapa pasien yang sudah sembuh. Nah, ini karena kondisi COVID, kami juga mencoba membatasi ya tidak berinteraksi secara langsung by phone. Dan dia menjelaskan bagaimana mereka tidak ditangani oleh serius. Jadi ada pasien yang dia terkonfirmasi positif, tapi tidak di tracing ya, keluarganya ya, yang atau tetangganya juga tidak di testing. Terus kemudian ketika PCR saat itu mahal ya, 1 juta lebih seingat saya. Nah kemudian dia bersiasat karena kemudian di Surabaya itu harganya murah karena ada subsidi dari pemerintah kota Surabaya. Dia rela misalnya berangkat ke Surabaya menginap di hotel yang saat itu dapat diskon karena sepi ya. Terus kemudian PCR di sana saya lupa ya 200 apa 500 begitu ya. Itu jauh lebih murah daripada dia harus mengeluarkan biaya sendiri. Karena puskesmas dan pemerintah dinas kesehatan misalnya tidak melakukan upaya misalnya untuk testing untuk setelah dia menjalani perawatan itu. Nah, termasuk penanganan gitu kan, obat dan sebagainya itu dia tidak dapat monitoring secara langsung terus-menerus begitu. Nah, ini yang menjadi pemicu sebenarnya. Kemudian kami juga wawancara dengan epidemiolog bagaimana sebenarnya soal keseriusan pemerintah itu kan. Pemerintah kan dianggap tidak serius dan hanya tidak substansial ya. Misalnya anggaran digunakan misalnya untuk mengatur lalu lintas bukan untuk penanganan COVID sendiri. Nah, Rumah Sakit Umum Universitas Brawijaya juga mengeluh karena dia salah satu rumah sakit rujukan COVID dan kemudian dia punya juga fasilitas untuk tester untuk PCR, tetapi hanya dapat bantuan reagen dan beberapa bahan sekali pakai. Sementara biaya operasional dia harus mensubsidi. Jadi rumah sakit UB itu malah mensubsidi pemerintah begitu. Nah, terus kemudian UPT pemakaman ya grafiknya terus naik dan ternyata ketika dengan Malang Corruption Watch kami mencoba menelisik ada kong kali kong di sini. Jadi misalnya ada yang dimakamkan yang seharusnya ada biaya pemakaman, anggarannya tidak diberikan kepada keluarga dan petugas pemakaman, tapi kemudian ya ditilap begitu ya. Seingat saya kemudian polisi juga turun setelah laporan kami turunkan. Nah, fenomena di sini menurut saya ini memang menjadi acuan gitu kan. Bagaimana sinyal bahaya itu bahwa COVID ya tingkat kematiannya tinggi dan kemudian itu harus diperhatikan gitu kan. Tapi ternyata abai gitu kan. Nah, kami sebagai fungsi pers untuk melakukan kontrol sosial sudah kami jalankan dan betul terbukti pasca laporan ini turun, kemudian angka kematian semakin meningkat dan ada manipulasi data. Mungkin kawan-kawan yang sempat membaca bagaimana di Surabaya dan
Kota Malang yang memanipulasi data, tidak ada angka kematian itu. Nah, itu coba kami lihat bahwa memang ada manipulasi. Jadi ketika verifikasi di lapangan, misalnya di UPT pemakaman, itu memang ada pemakaman COVID ya dengan standar pemakaman COVID, dan itu ada hasil PCR ya dari rumah sakit membuktikan bahwa dia COVID positif gitu. Tapi ternyata tidak dimasukkan dalam laporan soal kematian karena COVID. Nah, ini yang menjadi presiden buruk kondisi penanganan perkara di Kota Malang. Nah, untuk visualisasi kami menggunakan infogram dan Floris Map ya untuk peta itu. Ya memang secara umum tidak banyak kendala kecuali tadi data terbuka yang masih sulit, terutama soal anggaran. Jadi anggaran itu kami dapatnya bentuknya fotokopian begitu, yang itu sulit kita untuk kelola dan analisis di spreadsheet. Itu saja ya, mungkin nanti kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih Mbak Aza. Terima kasih Mas. Wah, melihatnya sebenarnya ngenes ya, karena ya ampun, ini dana yang dialokasikan untuk mengenangani pandemi, tapi malah terbukti ada indikasi kecurangan di situ. Gimana ya? Mungkin nanti kita juga bisa bahas saat diskusi, teman-teman. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan atau nanti mau ikut berdiskusi, kira-kira 10 menit lagi, nanti teman-teman bisa raise hand atau bisa tulis aja di Q&A atau di chat, nanti akan kami bantu gitu. Oke, kita sudah lihat dari Kak Riza, dari Mas Eko, yang juga visualisasinya tadi kita lihat ciamik ya, pakai mapping segala. Nanti teman-teman yang penasaran juga boleh tanya gimana caranya membuat visualisasi seperti itu, atau bagaimana cara mendapatkan datanya. Itu ceritanya, visualisasinya tentang apa, kalau mau gali lebih lanjut lagi, habis ini sesinya. Nah, selanjutnya kita masih ada satu speakers lagi. Kita akan mendengarkan hasil liputan dari Kak Sirtu terkait pelacakan ya. Iya. Oke, Pelacakan. silahkan Kak Sirtu. Ada yang bisa dibantu share screen atau mau share sendiri? Bisa dibantu mungkin apa namanya? Nanti saya tampilkan karya Mas Irtu di Dari mohon maaf slide-nya nggak saya sempat sediakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas dari DPD, Mas Eko, Mas Riza Salman, semua, dan moderator Mbak Aza. Senang sekali bisa ketemu. Nah, sebelumnya kalau dari sisi saya mungkin lebih ke dalam tema liputan ini pada sisi human interest-nya sebenarnya Bang. Mengambil liputan data jurnalisme ini lebih pendekatan human interest-nya. Saya ingin melihat dari sekian banyak data, kan memang selama COVID, alhamdulillah kalau di NTB itu mungkin kami tidak terlalu kesulitan soal data, akses data yang sudah disediakan oleh Pemda, karena setiap hari itu ada grup, saya juga ikut di grup Satgas dimasukkan, bahkan untuk apa namanya akses data soal COVID. Nah, apakah, tapi yang belum mendalami seperti Mas Eko, apakah data itu valid atau tidak, ada kecurangan, manipulatif atau tidak, itu di liputan ini belum membuktikan sampai sana. Nah, saya ingin ceritakan bahwa di liputan masalah COVID ini, saya ingin lihat sisi kemanusiaan para pelacak ini. Kalau sekarang kan memang sudah agak lentur nih, tapi kondisi awal-awal itu kan memang sangat kredit. Kita semua paranoid lah, takut, dan kemudian kita karena ini barang baru, penyakit baru, dan kita nggak tahu seperti apa, semua prasangka hoax itu juga menyebar. Nah, salah satu saya ingin memotret bagaimana kondisi pandemi, proses pelacakannya juga dari petugas-petugas ini. Nah, makanya saya ambil judul ya, beradu cepat pelacak COVID di tengah gelombang pandemi. Kan beberapa gelombang di NTB sempat dilalui gitu. Nah, di sini saya mulai dari cerita dari seorang petugas yang bisa ke bawah Mas, ya, yang namanya ya Madi Ayu ya.
saya mulai cerita dari sini, kemudian bagaimana sih kita dia setiap hari harus turun ke lapangan bersama petugas. Bahkan di sini juga cerita-cerita penolakan, kemudian cerita-cerita tentang petugas diusir, dibohongi, diakali itu terjadi gitu kan. Nah, misalnya masyarakat yang bilang ketika lacak satu alamat, masyarakatnya menolak, nah itu. Tapi juga ada yang menerima tapi diakali, jangan bukan di sini alamat dan sebagainya. Cerita-cerita ini yang coba saya angkat dan kemudian untuk memotret bagaimana sih tren kasus penanganan kasus COVID di NTB. Nah, dan dari hasil liputan ini memang benar bahwa di kasus di NTB itu pada awal pertama itu muncul tahun awal Maret, ya salah. Jadi ada data di sini, Mas. Ada di slide 4 ya, yang di bagian 4. Ini website-nya modelnya kayak gini. Jadi memang grafiknya ada di bagian terakhir malah. Ya, jadi istilahnya di NTB itu ada kondisi agak spesial, Mas. Jadi memang di awal Januari ya, di awal 2020 Maret kalau nggak salah itu pertumbuhan kasusnya itu ini kondisi 2020 sampai 2021 ya. Ada grafik yang agak apakah itu bagus apa tidak, tapi memang di NTB ini awal-awal itu penanganannya sangat lamban, termasuk tracing kontak, kemudian untuk melacak vaksinasi juga. Nah, tetapi ketika ada MotoGP, ini kan 2021 akan ada MotoGP, semua kekuatan pemerintah daerah dan termasuk Polda, polisi itu bahkan masyarakat yang nggak mau vaksin dan sebagainya itu cuma dikerahkan. Itu kondisinya memang agak spesial ya di sini. Sangat awalnya itu lamban dari kasusnya penanganannya ya. Kita menemukan banyak pasien yang tidak tertangani misalnya, tapi ketika MotoGP sudah semakin dekat ini makin kencang penanganannya dan semua pihak bergerak gitu. Mulai dari RT, Kadus, kemudian sampai wali kota, sampai gubernur itu turun. Nah, kemudian ada di polisian sampai Babinsa, Babin Kaptipmasnya, Polsek, Polda itu turun untuk ngurus COVID. Jadi sampai akhirnya di bawahnya itu mungkin Mas diturunkan lagi. Itu NTB sampai level 1 dengan cepat itu. Ini perkembangannya saya tampilkan untuk datanya. Jadi NTB mencapai level 1 pada 15 Oktober 2021 itu sebelum World Superbike kalau nggak salah itu bulan November. Itu Oktober sudah level 1. Jadi ada kondisi yang menurut saya agak spesial ya. Jadi awalnya saya lamban tapi tiba-tiba di pertengahan 2021, awal 2021 sudah sangat cepat penanganannya dan kasusnya mulai berkurang. Nah, ini juga masih perlu dibuktikan juga apakah berkurang karena nggak didata atau memang Pemdanya berusaha mendapatkan datanya. Ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di liputan ini. Tapi yang jelas bahwa dari di bawah aja Mas, ya bisa jelas ya di NTB penanganannya cukup terkendali ya jelang termasuk ya dari level kapasitasnya juga sudah memenuhi standar WHO level kapasitas COVID di NTB. Nah, pakai data-data ini dari data dinas kesehatan juga untuk mendukung testingnya, tracing kontak rasionya juga berapa itu juga tidak buruk-buruk amat di NTB waktu itu. Dan treatmentnya cukup bagus dari data yang dirilis oleh Pemda. Nah, data-data seperti yang Mas Eko tadi sebutkan juga ada kita temukan, tapi mungkin tidak dimasukkan di tema liputan ini karena memang memotret bagi sisi human interest-nya. Data ini juga yang data-data ini hanya sebagai pelengkap dan menggambarkan
Juga di sini perjuangan teman-teman yang penanganan COVID yang cepat ini juga kontribusi tugas ini gitu. Banyak. Nah, salah satu data yang ditemukan ada 1.300-an petugas COVID, petugas tracing yang terkena COVID lah gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan umum kasus-kasus umum seperti Mas Eko tadi, masalah dana pemakaman itu juga ada di sini. Kemudian tapi di liputan yang lain Mas Eko, kemudian ada termasuk masalah bor, dan ini kondisi-kondisi penyimpangan dana itu juga jadi pertanyaan besar di sini gitu. Termasuk waktu penggunaan dana GPS gemilang. Nah, itu yang temukan di sini. Tapi di liputan ini saya lebih spesial khusus ya, maksudnya memotret nasib dan bagaimana perjuangan teman-teman pelacak COVID itu. Jadi beradu cepat di sini sebenarnya menjelang MotoGP atau motorsport itu beradu cepat mereka untuk melacak pasien COVID. Dan alhamdulillah cukup, ya termasuk yang daerah yang cukup cepat lah penurunan kasusnya di NTB. Itu Mas, Mbak Azah, itu aja yang saya sampaikan. Mungkin nanti lebih pada sharing-sharing aja. Kalau kendala mungkin saya hampir tidak menemui kendala sebenarnya. Karena saya juga turun sama mungkin subuh itu serunya aja sih, bukan kendala. Subuh turun sama teman-teman pelacak itu untuk datangi Rusunawa misalnya, itu bagaimana susahnya ngajak orang untuk testing dan sebagainya. Itu aja sih kita seru tantangannya. Cuma selebihnya kalau data karena di sini juga dituntut ya event internasional tadi itu seperti ini, seperti di semua, tidak ada yang dirahasiakan kecuali tadi itu dana pemakaman, memang ada kasus, kemudian ada penggunaan dana itu yang agak masih memang juga terjadi di sini. Itu sih Mbak Azah yang bisa saya sampaikan. Baik, keren-keren banget. Terima kasih Kak Sirtu sebagai penutup panelis kita pada hari ini. Wah, ini berarti nggak cuma MotoGP yang saling adu cepat ya Mas, tapi pelacakannya juga adu cepat di masa-masa menjelang MotoGP. Agak miris tapi ya ada alhamdulillahnya juga, akhirnya ditangani dengan lebih baik gitu. Oke, sebenarnya kita sudah ada beberapa Q&A, tapi sebelum ke sana mungkin saya coba, ya tadi udah dijelaskan sih beberapa. Mungkin kalau dari Kak Riza, terus Mas Eko, ini ada kesulitan terkait datanya. Kalau dari Kak Sirtu sendiri dalam pengumpulan data, apakah ada kesulitan mencari data digital yang sudah rapi dan siap diolah atau gimana? Mungkin bisa di-share sedikit sebelum kita masuk ke Q&A. Iya, alhamdulillah dari hipotesa liputan awal itu memang yang beberapa kebutuhan data itu terpenuhi. Jadi langsung untuk data yang diolah itu di Dinkes itu termasuk rumah sakit juga terpusat di satu tempat. Jadi data-data di NTB itu termasuk di Kominfo itu terekspos semua. Misalnya ya mungkin butuh seharian untuk meyakinkan lobby datanya, misalnya ada beberapa sih data yang tidak dipublikasikan, kan biasanya hanya sekedar kasus berapa jumlahnya, tapi ketika misalnya rasio dan sebagainya itu kita harus nongkrong lama di kantor kepala dinasnya sih. Jadi ajak ngopi dulu, jadi ajak ngobrol sana kemari, baru akhirnya ya minta tidak insya Allah tidak ada kendala. Itu Oke. sih Mas. Jadi beberapa data kayak misalnya level NTB itu seperti apa, dan memang ya karena tadi itu ada penekanan untuk MotoGP itu memang semua bergerak di sini. Jadi ya tidak ada kendala, alhamdulillah itu. Jadi beradu cepat itu, makanya judulnya pakai beradu cepat.
Ajak satu Ternyata sekalian itu ya maknanya. Iya, itu bahkan saya merasa bahwa itu kok disulap cepat sekali, Pak Kepala Dinas kita tiba-tiba level 1 ini nggak dibuat-buat. Jadi ya memang dari segi jumlah pasukan yang dikerahkan itu memang cukup banyak. Itu hampir semua dari bahkan yang pulau yang seberang yang tidak ikut event itu karena kan menyangkut kalau masih levelnya di tidak level 1 event itu nggak bisa tersenggara. Itu masalah pertaruhan negara sih. Makanya semua kekuatan itu banyak dikerahkan di sini. Bahkan sampai Panglima dan Kapolri itu turun hanya untuk ngecek data COVID itu saja. Jadi lumayan pressure-nya di sini ketika COVID itu sehingga sampai semua indikator untuk sampai level 1 itu terpenuhi. Nah, itu Kita bayangkan sih ya kepentingannya. Iya sih. Dan mungkin juga kemudahannya karena level provinsi juga ya. Jadi kalau dari saya juga beberapa kali coba lihat-lihat data COVID selama 2020-2021, sepertinya kalau di level provinsi itu memang lebih terbuka, lebih dibuka oleh pemerintah dibanding dengan level kota atau kabupaten gitu. Jadi ya memang beda-beda sih setiap daerah gitu. Oke. Kita ada beberapa pertanyaan. Ini sebenarnya sudah dijawab oleh Mas Eko, tapi boleh ya Mas kita jadi bahan diskusi lagi di sini? Oke, dari Mbak Tatik Yuniarti, Mas Eko, untuk investigasi tabung gas oksigen yang saat pandemi susahnya dicari, apakah juga terjadi di Malang dan seperti apa reportasenya? Bagaimana transparansi yang disampaikan pemerintah saat itu, karena ternyata ada permainan juga dengan distribusi tabung gas oksigen dan pengisiannya. Liputan mengenai ini jadi mengingatkan saat kami merawat orang tua. Waduh, sedih. Oke, Mas Eko mungkin bisa dijawab secara live juga. Ya, terima kasih. Kalau investigasi tidak sampai ke sana ya, tapi memang fenomena itu terjadi hampir karena tadi kan ada lonjakan kasus rumah sakit fasilitas tidak bisa memenuhi ya untuk penanganan perkara itu dan kira-kira rumah sakit saat itu kolaps ya. Sehingga kemudian banyak yang dirawat di rumah terus walaupun dia harus dipasok dengan oksigen ya supaya lebih cepat penyembuhan dan sebagainya. Nah, memang distributor dan beberapa penyedia jasa pengisian oksigen itu sempat terkendala ya karena kebutuhan pasokan antar kebutuhan dan pasokan ini kan tidak seimbang. Nah, kebetulan memang di Jawa Timur ada produsen sehingga pemerintah provinsi itu bisa menekan, artinya ada aturan ya regulasi untuk memprioritaskan di Jawa Timur, terutama yang perkaranya meningkat. Ya alhamdulillah memang kemudian ada pasokan yang cukup ya. Tetapi memang kalau untuk membuktikan soal permainan harga itu yang sulit dibuktikan ya, karena memang ya mungkin hanya penjelasan dari orang per orang ya yang menjadi tanda kutip korban itu dan distributor itu kan ya memang kadang ya ada ini perantara, ada calo dan sebagainya yang itu menjadi sulit ya. Jadi kebetulan saat itu kami tidak melakukan sampai investigasi, tapi menangkap fenomena itu memang terjadi ya. Bukan hanya di yang mungkin terbesar dulu sempat di mana Jogja kalau nggak salah ya, yang sampai kemudian meninggal karena infrastruktur di rumah sakit tidak memadai. Nah di Malang karena tadi ya ada regulasi dari gubernur kemudian cukup cepat ditangani. Itu Mbak Asih. Terima kasih Mas Eko sudah menjawab ulang, menceritakan ulang. Ya, jadi mungkin dari secara skop liputan memang belum sampai sedalam itu ya, belum temanya tidak mencakup itu, tapi memang di setiap daerah mungkin nanti dari Kak Sirtu atau Kak Riza bisa share juga di daerahnya masing-masing gimana, apakah ada reportase serupa terkait tabung gas oksigen misalnya. Mungkin dari Kak Riza boleh dijawab. Iya, saya punya liputan juga tentang reportase tabung gas oksigen. Jadi ketika itu tabung oksigen di Kendari kan ibu kota provinsi di tempat saya di Sulawesi Tenggara. Di pemasok-pemasok oksigen itu sudah
mendaur ulang tabung untuk perusahaan itu dibersihkan, baru dicat ulang untuk memenuhi standar tabung dipasok ke tingkat-tingkat kabupaten. Karena saat itu untuk distribusi tabung dari Jawa Timur itu sudah tidak ada sama sekali. Akhirnya mau tidak mau tabung-tabung yang biasanya dipasok oksigen untuk ke perusahaan tambang itu dialihkan ke rumah sakit tingkat kabupaten. Dan memang saat itu kan kita kan ini konteksnya sangat bergantung pada Makassar untuk Indonesia Timur atau pasokan dari Jawa Timur. Itu reportase itu yang saya temukan. Menarik nih teman-teman. Mungkin bisa jadi satu ide reportase. Bagaimana kita bisa mapping tabung gas oksigen tuh disebarnya ke mana aja. Terus mungkin kita bisa tampilkan juga misalnya dengan lini masa kebutuhannya dan juga pasokan di lapangan seperti apa. Ini cuma just my 2 cents, sharing idea yang kepikiran. Oke, kita ada lagi pertanyaan dari Mbak Tati. Untuk liputan yang di bau-bau, seperti apa data yang menunjukkan pengaruh itu terjadi antara pandemi 19 dan meningkatnya gizi buruk di sana? Terima kasih. Berarti ini masih untuk Kak Riza ya? Silakan dijawab. Ya, makasih. Untuk liputan ini, awalnya sebenarnya saya tidak melihat ada fenomena gizi buruk, temuan awal saya. Tetapi saya lebih mengacu pada ketika saya turun reportase, saya pertama itu melakukan uji data. Saya berusaha konfirmasi ke pemerintah setempat, dinas pertanian dan lain-lain itu untuk mengakses data agak sulit. Dan ketika saya ke BPS mempertanyakan tentang data mereka memperlihatkan alat uji mereka itu ada perbedaan dengan pemerintah setempat, di mana mereka memperlihat alat uji mereka untuk luas lahan, masalah pertanian itu lebih akurat. Akhirnya saya lebih mempertimbangkan fokus pada ke data yang dari BPS, mengambil data-data di BPS dan saya mengunduh sebanyak Kota Bau-Bau dalam angka dalam jangka waktu 3 tahun. Dan dalam jangka itu saya melihat semua, saya mengulik-ulik data, menganalisa satu-satu. Di situ saya melihat ini kok ada gizi buruk itu mengalami pertambahan. Karena saya mengunci 3 tahun, saya mencoba melihat ke tahun-tahun berikutnya, ternyata di pandemi itu fenomenanya meningkat. Seperti itu. Akhirnya saya mendapat kesimpulan seperti yang ada di kesepakatan surat yang diterbitkan oleh PBB di Indonesia itu berbicara tentang gizi buruk, ternyata di bawah-bawah itu terjadi. Itu yang saya lihat. Otomatis ini sudah menjawab. Ternyata dampak COVID itu berpengaruh pada gizi buruk. Setelah saya mencoba komparasikan melihat data-data tani, data-data sayur, dan pengakuan dari narasumber saya yang merupakan komunitas urban farming yang melakukan pemetaan juga itu tidak jauh beda pernyataan mereka tentang dipasoknya kebutuhan makanan itu, bahkan hampir 90% itu makanan itu dipasok dari luar daerah. Bahkan saya sempat ke dinas yang berhubungan dengan dinas perdagangan itu tidak memiliki data malah berbicara pangan, dan mereka tidak memiliki juga data berapa sih pasokan makanan dari luar yang masuk, dan mereka tidak pernah melakukan pendataan itu. Jadi saya terbatas di data, tetapi saya melihat gizi buruk itu memiliki korelasi dengan ketersediaan pangan dan pengakuan dari narasumber. Seperti itu. Okay. Jadi dari ini memang luar biasa kita berbicara data. Terkadang memberi perspektif yang kita tidak pernah sangka. Seperti itu, Mbak. Kalau ada datanya mungkin bisa di-share juga, Mas. Tapi kalau belum siap, nanti kapan-kapan aja lah ya. Mungkin kita bisa bikin sesi ini diulang gitu ke teman-teman jurnalis. Berarti kalau misalkan boleh saya simpulkan, kita menyimpulkan adanya gizi buruk di era pandemi itu karena kita sudah melihat, membandingkan secara
dari waktu ke waktu kondisi gizi buruk itu seperti apa, dan ternyata meningkat di waktu COVID juga. Terus di lini masa yang serupa kita juga mengecek kondisi pertanian seperti itu ya. Oke, buat teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung, silahkan banget. Untuk yang mau bertanya di Q&A box juga silahkan banget, atau yang mau berdiskusi gitu, membuka obrolan, silahkan. Mungkin next-nya aku kali ya bertanya. Aku penasaran terkait proses pengerjaannya, dan juga apakah teman-teman punya tim sendiri gitu dalam membuat ini, dan apakah ini pada akhirnya di tempat bekerja teman-teman masing-masing diterima dengan baik piece data journalism ini. Seperti itu sih. Mungkin dari Kasir itu dulu. Baik, terima kasih. Jadi yang data proses ini sih cukup lama, berapa bulan itu, karena apa namanya, banyak istilahnya yang bikin lama itu mengikuti teman-teman yang mau turun casting itu kan, karena kuatannya di reportase sih sebenarnya. Kemudian yang masalah data juga sebenarnya tidak langsung juga dikasih sih data-data yang termasuk yang lebih detail soal jumlah nakes yang terjangkit COVID. Nah, karena kan ketika mereka bocorkan misalnya jumlah nakes itu kan kita hitung ada catat itu ada sekitar 1.800 sekian yang kena COVID, berarti ada sekian yang istirahat. Nah, kan ada di rasio tracingnya misalnya di NTB itu 1:21, yang standar WHO kan dia 1:15 kan, satu orang pasien COVID di tracing 15, nah dia bisa sampai 21 satu orang pasien COVID, 21 orang yang di tracing dilacak apakah kena apa tidak. Nah, biasa sih di situ memang data itu butuh, meskipun tadi saya bilang ya cepat dikasih itu karena sebenarnya butuh kesabaran juga sih nunggu di 8 provinsi juga, karena mereka nggak semua juga data dibuka gitu kan, termasuk yang data nakes yang sakit ini, karena menyangkut misalnya kita hitung jumlah nakes yang sakit, misalnya di NTB ada 7.000 nakes, kalau 1.000 yang sakit berarti mereka off itu tidak siapa kemudian yang menjadi petugas. Mereka biasanya agak sulitnya di situ jumlah yang sakit itu, karena terkait waktu itu memang kondisinya masih sama setahun lebih, sampai November 2021 itu mereka berusaha kerja untuk sampai 81, jadi nggak ada alasan sakit apa gitu. Nah, beberapa itu yang agak susah angkanya di baik di nakes maupun di apalagi kabupaten, mereka padahal tinggal disebut cuman disembunyikan gitu, jadi kemungkinan nakes itu lebih cepat dia dinyatakan sembuh gitu kan. Nah, kalau di kampus itu kan ada rentang waktunya tuh 7 hari atau berapa belas hari awal-awalnya itu kan harus istirahat. Nah itu sih yang menjadi kucing-kucingan datanya sih di situ awalnya gitu. Jadi sebelum nakes, karena mereka tidak mau terkesan tidak siap. Itu aja sih yang menjadi pembeda tempat lain di sini tuh harus level 1 itu bagaimanapun caranya itu. Bagaimanapun caranya ya. Harus level 1 kalau mengerahkan semua tenaga. Itu. Nah, jadi termasuk yang kasus ya tabung gas tadi itu juga di sini juga terjadi gitu kan. Memang ini karena lebih kepada kepanikan. Bornya di sini masih mencukupi sebenarnya bornya, jumlah pasiennya, karena yang rata-rata banyak pasien COVID waktu itu, waktu masih sedang heboh ya. Tidak seperti sekarang ini. Sekarang udah kayak penyakit biasa sih di sini. Jadi tidak seperti mencekam waktu itu. Jadi bornya masih ada. Karena apa? Karena banyak pasien yang disuruh di rumah. Itu anaknya. Jadi mau lagi sakit di rumah sakit supaya bornya agak
masih mencukupi gitu. Nah itu yang kan kalau data yang pasien yang di rumah ini juga agak sulit juga ya, belum sampai sana. Harusnya memang liputan ini sampai di situ, cuman masih memang literasi masih bersambung, tapi pandemi sudah hampir, mudah-mudahan hampir selesai ya. Jadi ya Amin, begitu. amin. Jadi memang kita lihat ya apa untuk mencapai level 1 itu yang saya tangkap sih ya kayak disulap tadi itu juga harusnya saya dalami di sini, tapi belum saya lakukan di sini. Itu sih yang jadi keseruan di cerita liputan ini. Jadi yang mencapai level 1 dalam waktu cepat itu cukup mengherankan juga gitu. Itu sih Mbak. Termasuk kalau kasus, saya rasa tipe kasusnya COVID itu di seluruh Indonesia hampir sama. Ada tabung gas tiba-tiba langka gitu. Kemudian ini apa gas itu gas oksigen. Gas oksigen itu yang tadinya nggak ada masalah tiba-tiba semua ngantri juga ada liputan ini karena itu juga banyak sih. Kemudian apa namanya lebih yang di sini reportase ke gudang gas oksigen di sini sih, dan itu luar biasa ngantrinya juga terjadi juga gitu, dan sampai antar daerah itu udah saling klaim udah bayar duluan gitu, jadi sudah kapling gitu di distributornya di sini. Itu sih hampir semua kan COVID ini satu isu semua terjadi di semua daerah di seluruh Indonesia kayaknya itu. Rasanya polanya sama ya untuk di setiap daerah. Polanya sama, Tapi sama polanya. saya penasaran Kak, kalau misalnya di newsroom Mas Irtu sendiri, apakah sudah banyak menerapkan proses jurnalisme data seperti yang dikerjakan oleh Kak Sirtu, Mas Eko, Kak Riza, dan gimana sih maksudnya respons mereka ketika akhirnya piece ini terbit gitu? Apakah apresiasinya tinggi atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Masih belum dari segi penampilan webnya kan tadi bisa dilihat masih belum untuk segi tampilan kan ada standarnya sendiri. Ya belum menjadi prioritas sih di media memang. Tapi dari bekal dari pelatihan ini menjadi istilahnya jadi tantangan. Mungkin di Tribun Lombok nanti naik bahwa dari ilmu yang diuji ini, karena pertarungan di portal online ini agak beda, Pak. Jadi yang dikejar itu memang traffic yang lain. Ini memang sebenarnya untuk memperkaya nanti supaya pilihan-pilihan pembaca dan betul-betul beri dampak luar biasa bagi saya, dan mungkin banyak hal yang tadi itu dari segi visualisasi dan penggunaan tools yang di DG masih banyak belum saya terapkan di liputan ini. Karena memang masih saya harus baca ulang itu rekaman pelatihan itu memang kita kan kayak kuliah ya Pak, sekian SKS. Iya, harus ini saya terus terang harus kembali lagi buka rekaman materi seperti sebelumnya, karena itu memang banyak tools yang tidak mampu saya terapkan di sini. Iya, di support misalnya model grafiknya kan, sementara di web saya saya harus screenshot jadinya tidak, misal ada grafik yang bergerak gitu kan, itu juga kan ada diajarkan. Nah, itu yang masih banyak belum bisa diterapkan di sini gitu. Next mungkin bisa cari-cari formatnya yang bisa beda sama Mas Riza, itu sudah tampilan website dan sudah sangat liputan mendalam banget gitu ya. Portal online harian ini Mbak, jadi agak tipenya agak beda. Ya memang challenge-nya salah satunya di situ ya, di platform yang kita harus membuat tulisan kita dengan visualisasi atau data-data yang ditampilkan tuh bagaimana agar compact, agar tetap bisa ditampilkan di mobile gitu misalnya. Sementara kita tahu itu semua pasti akan memberatkan tampilan mobilenya gitu ya. Saya rasa ini juga terjadi di banyak media juga. Ini challenge yang sama-sama kita hadapi gitu. Oke, mungkin next-nya dari Mas Eko bisa di-share kayak pengerjaannya sendiri tuh prosesnya, apakah ada tim yang dedicated atau memang dikerjakan sendiri, lalu kemudian
dari newsroom-nya sendiri responnya seperti apa terhadap jurnalisme data ini gitu. Oke, kebetulan saya ada teman juga yang juga belajar jurnalisme data, namanya Mas Zainul, itu yang membantu. Terus ada satu reporter lagi, tapi dia ya untuk mendukung saja ya, untuk reportase dan ya reportase saja. Sementara yang untuk analisis data dan visualisasi ya saya dan Zainul. Tapi memang kendalanya kan begini, kalau tadi kan kita juga dituntut kerja harian, terus kemudian ini harus spend waktu, tenaga, dan mungkin juga biaya ya untuk liputan jurnalisme data. Ini memang dibutuhkan kerja keras ya, dan ini kan tidak instan. Saya lihat misalnya liputan teman-teman itu kan dia ya Mas Irtu misalnya pasti kan setiap hari dibanding kerja berapa berita gitu kan. Nah, beda dengan Mas Riza ini kan spesifik ini. Dan harus mendalam. Iya. Nah, saya kan juga sama ya. Saya harus dapat informasi dan berita yang lain. Dan ini kemudian saya harus bersiasat. Misalnya begini, ketika wawancara karena itu rame-rame begitu kan saya kemudian ya misalnya bertanya dan sebagainya itu kan ya saya siapkan dulu terakhir nanti misalnya ketika teman-teman sudah tidak memperhatikan isu yang mau saya angkat. Jadi supaya saya kerja itu juga bisa mencicil ya. Jadi bahan-bahan itu saya siapkan. Saya mungkin dan teman Zainul itu sekitar 1 bulan ya untuk mengerjakan itu. Nah, memang dengan tadi ya audiens kita menurut saya sih lumayan ya, ada respon ya. Misalnya tadi soal aktivitas masyarakat sipilnya juga mulai ada kontrol ya, MCW dan sebagainya itu ternyata indikasi korupsi dan kemudian polisi juga bergerak begitu. Nah, termasuk yang bagaimana kemudian publik itu memahami bahwa ini memang bahaya dan harus diantisipasi kira-kira begitu. Cuman pemerintah kan yang meresponnya itu lambat ya, sehingga kemudian lonjakan luar biasa. Nah, di dalam karena kita ini kan media kecil ya, redaksinya juga kecil hanya 5 orang. Jadi kita ya diskusi saja ya kira-kira ini bagaimana dan seterusnya. Tapi respon publik cukup baik ya, meskipun memang yang pendekatan jurnalisme data di Malang itu sangat jarang sekali mereka menggunakan itu. Ya ada yang sempat bertanya ya mau berdiskusi ya monggo kita belajar bersama-sama begitu kan. Misalnya dengan menggunakan map itu kan ini baru pertama saya belajar di sini dan keren banget Pak. SHP-nya itu yang susah Pak. SHP-nya ya nyarinya yang susah. Yang kecamatan kan padahal kita inginnya yang per kelurahan gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah dapat. Makin susah memang. Iya. Ya, alhamdulillah semuanya bisa kita peroleh ya, terus kemudian kita tampilkan dan responnya menurut saya bagus. Saya pikir mungkin ada ide bersama tadi kan Mbak Azza cerita soal ide kemudian bisa kolaborasi ya. Mungkin suatu saat kita bisa kolaborasi ya Mas Riza, Mas Irtu. Wah, keren banget kalau itu bisa terwujud. Kalau misalnya ini bisa sustain, maksudnya antara teman-teman yang pernah mengikuti workshop masih saling bekerja sama, berkolaborasi, itu kami akan sangat senang. Terus juga saya rasa nanti bisa lebih besar sih ininya, outreach-nya ke audiens gitu. Keren banget, Pak. Nah, terakhir mungkin dari Kak Riza, seperti boleh di-share seperti apa proses pengerjaannya, mungkin ada tim dedicated dan responsnya seperti apa setelah artikelnya dipublikasikan. Ya, untuk pengelolaan datanya ini saya kerja sendiri dan dibantu juga oleh masukan-masukan dari mentor dan editor yang seperti itu dan memang sebelum sampai kepada mengolah data ini tempo hari waktu tahun lalu pasca mengikut pelatihan DCJ itu saya langsung terapkan semua ke liputan-liputan saya yang lain.
Dan memang tidak bisa semua kita mencoba menerapkan. Seperti pada liputan saya itu, saya sebenarnya ingin membuat seperti Mas Eko begitu, peta. Tetapi ya lagi-lagi kita miskin data, seperti yang Mbak bilang, semakin kecil rayon wilayahnya, semakin sulit kita akses informasi apapun itu. Yang itu, dan yang paling termudah adalah kita berbicara yang seperti ini, batang atau grafis-grafis yang lain. Dan responnya itu ketika saya mengirim ke komunitas urban farming, karena kebetulan juga di dalam itu ada yang bekerja di pemerintahan, posisi strategis, itu dia mengatakan ini saya langsung kirim ke Pak Wali Kota, ini langsung kirim ke Pak Wali Kota untuk bisa untuk dipertimbangkan katanya, dan mereka itu kaget dengan melihat visualisasi data, dan itu responnya sangat luar biasa bagi kata mereka, dan ini akan mereka jadikan acuan untuk mengambil langkah berikutnya. Dan di sisi lain, saya rasa Mas Eko dengan Mas Sirtu sepakat dengan saya atau seperti yang saya alami dengan jurnalisme data ini adalah hal yang luar biasa bagi saya, karena setelah menerapkan praktek-praktek jurnalisme data itu sangat mempengaruhi saya untuk memutuskan angle liputan. Selalunya saya terpatok seperti apa sih, saya jadi tidak percaya diri malah sekarang kalau tidak ulik-ulik data misal BPS atau mencari data-data PDF penelitian. Saya selalu itu sekarang kecenderungan saya tidak percaya diri kalau belum olah data awal dulu. Itu yang sangat berpengaruh. Dan di daerah saya ini juga seperti yang Mas katakan juga tadi, itu media-media lain itu belum ada yang memproyeksikan diri untuk fokus kita berbicara penampilan data. Seperti itu, seperti Mas Eko juga tadi, ya teman-teman juga ada yang tanya, bagaimana sih tentang jurnalisme data itu? Saya cuma bisa bilang, gimana ya? Pelatihannya itu suling kepala. Tetapi penerapannya tidak sulit. Ketika kita sudah sekali melaksanakan, memiliki keberanian mencoba akses data ini, seperti saya mencontohkan pernah Mbak dan Mas, saya melakukan liputan itu di Kampung Kajang di Sulawesi Selatan tentang nutrisi juga. Itu saya tertolong itu berkat pelatihan itu, saya bisa mengakses data itu, tapi hampir 2 minggu itu saya utak-atik. Iya, karena bayangkan media-media mainstream sekelas media yang besar yang tingkat nasional itu lebih banyak mengutip perkataan menteri, tidak mengutip pada data asli. Setelah saya uji, saya dapat datanya di UNICEF. Oh, ini yang data yang mereka. Saya mengambil di sumber langsung. Saya cuma di situ saya sadar, wah ternyata media besar pun tidak melakukan kembali pada sumber data referensi yang aslinya. Begitu, Mbak. Keren sekali. Well said, well said. Iya, ya. Aduh, saya sampai speechless. Gimana kalau Kariza aja yang nutup sesi ini? Karena saya terkesima. Ya, tapi yang saya mau point out mungkin dan juga mungkin dari beberapa teman-teman jurnalis yang hadir saat ini mungkin ini bisa dijadikan pelajaran bahwa ya kita memang harus berusaha dan bersemangat untuk mencari data primer, lalu kemudian kita melakukan investigasi dari sana gitu ya. Dan harapannya sih ini teman-teman karena sudah menjadi pionir gitu ya, bisa menjadi mentor-mentor juga di daerah-daerahnya masing-masing, sehingga nanti nggak berhenti di teman-teman gitu. Oke, kita lihat lagi Q&A. Oh, belum ada ya. Gimana teman-teman, ada yang masih mau berdiskusi atau bertanya? Oke, kalau tidak mungkin sesinya saya akhiri, saya cukupkan sampai di sini. Saya berterima kasih banget untuk teman-teman speaker, teman-teman panelis yang sudah hadir. Terima kasih Kariza Salman, Mas Eko, Mas Sirtu, terima kasih untuk waktunya, terima kasih juga untuk dedikasinya menyelesaikan liputannya, dan juga dedikasinya untuk mengikuti program workshop kami di tahun lalu. Dan saya pribadi merasa sangat bangga ya melihat semangatnya, terus juga melihat hasil liputannya. Semoga ini juga bisa
terus dikembangkan, terutama untuk jurnalis-jurnalis lokal gitu. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Ya, Mbak Azza. Mas juga, Mas Eko. Semoga bisa kolaborasi. Ayo